Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kebijakan publik. Kami mengangkat judul tentang Seko yang Bercerita tentang Seko. Kecamatan Seko berada di antara pegunungan Quarles dan Verbeek. Terletak di Kabupaten Luwu Utara, berjarak sekitar 198 km dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Seko merupakan salah satu daerah terisolir di Luwu Utara yang berada pada ketinggian 1.200 hingga 1.800 meter di atas permukaan laut, yang merupakan segitiga perbatasan antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah, sehingga sering disebut sebagai jantung Sulawesi. Dengan luas wilayah 2.109,19 km dan jumlah penduduk sekitar 13.185 jiwa yang tersebar dalam 12 desa. Karena luasnya, Seko terbagi menjadi dua bagian, yakni ibu kota kecamatan yang dikenal dengan nama Seko Padang dan Seko Barat yang jaraknya ratusan kilometer dari ibu kota kecamatan Seko. Wilayah Seko yang sangat luas membutuhkan penanganan yang sangat khusus dan spesifik. Perjalanan dari Seko ke Masamba, demikian sebaliknya, dapat ditempuh dengan dua pilihan, yakni melalui jalur udara dan jalur darat. Seko mempunyai sebuah bandara perintis yang dilalui oleh pesawat dengan 9 penumpang dengan jadwal penerbangan 2-3 kali setiap pekan, serta pesawat kargo yang khusus digunakan untuk mengirim barang dari maupun menuju ke Seko. Transportasi udara dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan transportasi dan logistik masyarakat Seko, sehingga mengharuskan mereka mengakses melalui darat dengan menggunakan jasa ojek. Jalur transportasi darat dengan menggunakan ojek yang jika cuaca sedang terik atau kemarau dapat ditempuh dalam jangka sehari dengan biaya sekitar Rp700.000. Namun jika sedang musim hujan, kita harus mengeluarkan biaya antara 1 hingga 2 juta rupiah dengan lama tempuh sekitar 2 sampai dengan 3 hari. Sebelum berangkat, dengan berbagai bekal harus dipersiapkan. Selain bahan makanan, juga perlengkapan untuk kendaraan, diantaranya bensin, oli, dan peralatan lain sebagai persiapan. Jika saja di jalan terjadi kerusakan, seringkali pengemudi ojek singgah untuk mengecek kondisi kendaraan, mengisi BBM, atau bahkan beristirahat di tengah hutan. Kondisi jalan yang becek, kubangan lumpur berterowongan, bahkan menyeberangi sungai tanpa jembatan, membuat perjalanan Seko Masamba kerap harus ditempuh lebih dari sehari. Topografi yang begitu sulit membuat Seko menjadi wilayah yang sangat menantang untuk dijajal oleh mereka yang gemar berpetualang. Bahkan stigma ojek termahal ada di Seko. Perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan di Seko tidak dapat dipungkiri, bahwa sedikit demi sedikit sudah diaspal. Namun karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk itu, belum lagi kondisi tanah yang sering longsor, membuat perbaikan jalan ke Seko tidaklah mudah. Jarak tempuh, kondisi tanah, serta biaya adalah beberapa hal yang menjadi masalah. Banyak hal yang menjadi pertimbangan mengapa Seko harus diperjuangkan. Selain karena penduduk yang membutuhkan pelayanan pendidikan, kesehatan, juga karena Seko dikenal kaya dengan hasil alam. Seko adalah daerah terisolir dengan pemandangan alam yang indah, membuat kita akan betah di sana. Kekayaan alam yang sangat melimpah adalah beras organik tarone, kakao, kopi, hasil hutan, hasil peternakan, dan lain-lain. Seringkali mereka lebih memilih menjual hasil bumi mereka ke provinsi sebelah, karena jarak tempuh ke sana hanya sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Masalah transportasi yang sulit sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan. Tak jarang, orang yang sedang sakit meregang nyawa di perjalanan sebelum tiba di puskesmas atau rumah sakit di ibu kota, karena mereka harus ditandu hingga puluhan kilometer. Kisah pilu jenazah pendeta yang harus ditandu sejauh 30 km, serta berita
tentang ibu hamil yang meninggal dengan bayinya usai 17 jam ditandu adalah bagian dari cerita pilu perjalanan Seko. Menanggapi masalah yang dihadapi masyarakat Seko, pemerintah memberikan solusi di antaranya. Yang pertama, masalah kesehatan. Pemerintah telah memberi satu solusi dengan membuka 2 puskesmas di Kecamatan Seko. Satu di ibu kota Kecamatan Seko dan satu lagi di Seko Barat. Namun keterbatasan sarana dan prasarana masih belum mampu memenuhi fasilitas kesehatan secara keseluruhan. Solusi yang kedua, selain penerbangan pesawat berpenumpang, pemerintah juga membuka penerbangan khusus kargo untuk memudahkan logistik dari dan menuju ke Seko. Yang ketiga, perbaikan sarana transportasi jalan yang sedikit demi sedikit dilakukan oleh pemerintah. Namun ketiga solusi tersebut masih belum bisa menyelesaikan masalah, mengingat Seko yang luas dan kondisi geografis yang dikelilingi oleh pegunungan. Melihat masalah ini, ada beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan. Di antaranya, menambah jadwal penerbangan yang tadinya 3 kali sehari dalam sepekan menjadi setiap hari. Penerbangan ke Seko lebih murah biayanya dibanding dengan menggunakan jasa ojek, karena penerbangan tersebut menggunakan subsidi pemerintah pusat. Namun solusi ini membutuhkan tambahan biaya subsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi untuk pembentukan rumah sakit tipe D atau rumah sakit Pratama. Menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan rumah sakit tipe D di daerah terpencil menjadi kebijakan pemerintah pusat. Maka hal ini bisa terwujud jika pemerintah pusat terus didesak dan jika betul-betul ada perhatian. Yang ketiga, mendesak pemerintah provinsi agar segera menuntaskan pengaspalan jalan poros Sabang-Seko. Sejak tahun 2019, pemerintah provinsi berkomitmen membangun infrastruktur ke Seko. Ruas Seko sepanjang 149 km telah dikerjakan sekitar 79 km, namun terhenti, dan tahun 2023 baru akan dimulai lagi sepanjang 13 km dengan kontrak anggaran sebesar 52 miliar dan sisanya direncanakan selesai hingga tahun depan. Dari ketiga alternatif di atas, langkah yang sebaiknya dipilih oleh pemerintah adalah langkah ketiga, yakni mendesak pemerintah provinsi agar segera menuntaskan pengaspalan jalan poros ke Seko. Mengapa alasan ini perlu? Karena mengingat perbaikan jalan adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan keterisoliran masyarakat di Seko. Transportasi yang lancar akan memudahkan pembangunan lainnya. Mobilisasi hasil bumi serta kebutuhan masyarakat lainnya termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Alasan lain ialah karena di RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018, salah satunya desain satu kawasan pertumbuhan ekonomi baru yaitu Seko. Luasnya wilayah Seko menjadikan alasan dipersiapkan menjadi salah satu lumbung daging nasional. Jadi kawasan ini dipersiapkan sebagai salah satu lumbung daging untuk menyuplai kebutuhan daging ibu kota negara baru. Kawasan Seko juga ditawarkan pemerintah provinsi ke pihak swasta untuk melanjutkan rencana pembangunan kawasan pertumbuhan ekonomi baru, khususnya peternakan. Pemda juga telah berinteraksi dengan beberapa calon investor yang sudah menyatakan minatnya dalam pengembangan peternakan sapi di Seko. Pengembangan kawasan ini memang sangat ideal, mengingat letak Seko yang berbatasan dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Sehingga jika infrastruktur jalan tembus ke Sulawesi Barat, maka akan memudahkan distribusi dari Seko langsung ke pelabuhan Belang-Belang di Mamuju menuju IKN. Namun ada beberapa kelemahan jika alternatif tersebut dipilih. Di antaranya, yang pertama,
Besarnya biaya yang dibutuhkan dan keterbatasan anggaran yang ada membuat solusi ini agak sulit secepatnya terrealisasi. Yang kedua, kondisi tanah yang labil dan seringnya terjadi longsor membuat kondisi jalan rusak sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit. Yang ketiga, mengingat pengerjaan percepatan infrastruktur di Seko adalah komitmen Gubernur Profesor H.M. Nurdin Abdullah. Beliau yang berencana menjadikan Seko menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun beliau mengalami masalah sehingga pengerjaan jalan menuju Seko mengalami kendala. Besar harapan kami solusi ini bisa terwujud agar bisa menyelesaikan keterisoliran masyarakat Seko. Poros jalan aspal yang tembus hingga ke ibu kota kecamatan adalah impian warga Seko sejak dulu. Seko adalah wilayah yang patut diperjuangkan. Ada banyak saudara kita yang menetap di sana yang membutuhkan perhatian pemerintah. Agar slogan Seko kecil tapi indah bukan hanya perkataan semata.